kali ini Arin bakal bagiin tips buat teman-teman semua gimana caranya mengatasi nervous presentasi dengan retake, mengatur nafas. Halo guys, welcome back to my channel. Arina Siva kembali hadir menemani teman-teman semua yang ingin belajar public speaking tentunya di kanal YouTube Arina Official. Dan kali ini Arin bakal bagiin tips buat teman-teman semua gimana caranya mengatasi nervous. Tapi sebelum itu, kalian harus komen, like, dan subscribe dulu kanal YouTube Arina Official dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dikatakan nervous itu dan bagaimana cara mengatasinya? Nervous adalah perasaan grogi atau cemas ketika seseorang ingin tampil menjadi seorang public speaker. Ternyata nervous tidak hanya dirasakan ketika ingin bertemu pacar atau calon mertua, tapi seorang public speaker juga merasakan hal yang sama, yaitu nervous. Dan gejalanya setiap individu juga berbeda. Ada kalau yang nervous itu mual, terus keluar keringat dingin, pusing, badan bergemetar, atau gejala lain yang sangat berbeda. Dan kali ini Ari langsung bakal bagiin 8 tips gimana caranya teman-teman menghandle nervous ketika ingin tampil di depan umum. Tips yang pertama, ketika teman-teman ingin menghandle nervous, yang harus dilakukan adalah preparation. Persiapan penting dilakukan ketika seseorang ingin tampil di depan umum. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang perlu dipersiapkan? Every single thing about your performance, you have to prepare it well. Karena mulai dari materi, mulai dari kostum, mulai dari bahan presentasi harus dipersiapkan sedemikian rupa agar teman-teman dapat tampil secara optimal. So, the conclusion is a good preparation will give you a best result. The first key is preparation. Tips yang kedua, teman-teman harus datang lebih awal ke venue atau tempat acara atau tempat presentasi. Kenapa hal tersebut penting dilakukan, khususnya untuk teman-teman yang baru pemula menjadi public speaker? Karena datang lebih awal atau in time sangat dianjurkan bagi teman-teman untuk mengenali lebih jauh siapa audiens. Teman-teman juga bisa mendapatkan space yang jauh lebih luas untuk mempersiapkan diri sebelum tampil. Melihat venue, melihat atmosfer tempat acara, kemudian mengecek audio visual, dan itu akan sangat membantu untuk menghandle nervous. Tips yang ketiga adalah berpikir positif. Kenapa teman-teman harus berpikir positif? Meskipun persiapan sudah dilakukan secara matang dan hal tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan diri, tapi berpikir positif juga penting untuk dilakukan. Karena siapa sangka atmosfer audiens akan bisa berubah drastis ketika teman-teman sudah berada di panggung, dan berpikir positif adalah kuncinya. So, you have to think that the stage is yours and you have to give your best performance. Tips yang keempat adalah persepsikan audiens sebagai teman atau mitra belajar Anda. Karena ketika teman-teman sudah tampil sebagai public speaker dan tahu bahwa audiensnya lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi pendidikannya, atau lebih tinggi pekerjaannya, biasanya hal tersebut bisa memicu nervous. Nah, untuk mengatasinya teman-teman harus mempersepsikan mereka sebagai teman atau rekan belajar. Jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan atau berbicara dengan mereka akan lebih merasa nyaman. Itu kuncinya. Tips yang kelima adalah pose percaya diri. Menurut Amikadi, Associate Professor dari Harvard Business School, mengatakan bahwasanya ketika seseorang melakukan pose dengan menunjukkan kepercayaan diri selama 2 menit saja, itu akan sangat membantu untuk menghandle nervous. Jadi buat teman-teman yang sudah berdiri sebagai public speaker, ingin melakukan presentasi harus melakukan atau menunjukkan high power pose. Sikap tegap, dagu diangkat, menatap audiens, dan hal tersebut penting untuk dilakukan. Jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke audiens, badan kita menunduk, ekspresinya atau gesturnya tidak baik, tidak menatap audiens dengan benar, dan hal itu sangat mengganggu kepercayaan diri ketika tampil. Tips yang keenam, ketika teman-teman ingin mengatasi nervous adalah dengan cara mengatur nafas.
Kenapa hal tersebut penting untuk dilakukan? Karena biasanya seorang public speaker kalau sudah nervous, detak jantungnya tidak beraturan alias berdebar-debar ya. Kayak mau nembak cewek aja nih. Tapi benar, dan hal tersebut penting untuk dilakukan. Teman-teman harus merasa rileks, harus bisa mengontrol nafas, mengatur nafas agar intonasi dalam menyampaikan pesan bisa sesuai dan bisa tepat. Tips yang ketujuh adalah teman-teman harus fokus. Fokus menyampaikan pesan hingga selesai. Karena ketika teman-teman sudah berdiri sebagai public speaker di stage, apapun bisa terjadi. Mulai dari mikrofon mati, audiens yang tidak terkendali atau gaduh, dan masih banyak hal lain yang bisa saja terjadi. Nah, kuncinya teman-teman harus fokus menyampaikan pesan hingga awal sampai akhir. Ingat, fokus. Tips ke-8 yang bisa teman-teman lakukan dan sangat menarik adalah salurkan grogi, salurkan nervous dengan gerakan. Hal tersebut biasanya jarang disadari oleh teman-teman ketika berdiri sebagai public speaker. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya grogi atau nervous bisa disalurkan atau diantisipasi dengan gerakan? Misalnya, ketika teman-teman berdiri sebagai public speaker, melakukan presentasi, sosialisasi, dan tiba-tiba blank, sebenarnya hal tersebut bisa diakali dengan menyalurkan nervousnya atau groginya lewat gerakan. Misalnya gerakan tangan, kemudian gestur tubuh, atau mungkin mengajak audiens untuk berinteraksi. Ingat, salurkan nervous melalui gerakan. Nah teman-teman, itu tadi 8 tips cara mengatasi nervous ketika teman-teman berdiri sebagai public speaker atau belajar public speaking. Karena biasanya nervous itu sangat menjadi momok atau permasalahan ketika teman-teman sedang belajar public speaking. Tentunya akan ada tips menarik lainnya di kanal YouTube Arina Official tentang public speaking. So stay tune dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. See you in the next video and bye-bye!